Peperangan masih berlanjut dalam Attack on Titan episode 66 ini, di mana Liberio menjadi medan pertempuran menarik untuk para monster-monster besar itu. Nah, kelanjutannya di sini, ternyata Eren Yeager ini baru sadar jika rahang dengan ketajaman terkuat adalah milik Zhao Titan. Nasib kurang beruntung dialami oleh Big Finger dalam misi penyelamatan Warhammer Titan dan melindungi Zeke Yeager. Padahal kita tahu, next Zeke nanti akan dibawa ke Pulau Paradis dan melakukan rencananya dengan saudara tirinya tersebut. Ya, fraksi Yeager. Oke, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan kembali ngebahas cerita pertempuran yang epik dalam episode 66 ini tentang gugurnya para Titan Marley. Seperti yang kita lihat di chapternya, di sini tampak Falco ini benar-benar selamat karena Brown Rainer itu menggunakan pelindung Titannya untuk menyelamatkan Falco. Namun dirinya menjadi tameng dan tidak bangun lagi sampai sekarang. Nah, setidaknya sebelum dua orang bocah itu nanti benar-benar mengharapkan kebangkitan dari Rainer. Siapa sangka, Lara Tebur yang sudah di ujung tanduk ini masih bisa menggunakan kemampuannya dalam menghadapi Eren. Di sini kita akhirnya diperlihatkan aksi dari unit Panzer melakukan aksi tembak-tembakan dengan para Survey Corps. Namun, sebelum pertempuran itu berlanjut, akhirnya kita diperlihatkan Beast Titan yang masuk ke medan pertempuran. Dan tahu siapa yang sudah menunggunya? Ya, Levi Ackerman. Inilah orang yang membawa Zeke Yeager ke Pulau Paradis nanti sesuai dengan perintah dalam surat-surat kemarin. Kami pikir polisi Marley saja tidak menyadari akan hal itu. Mereka para Titan sebenarnya itu sangat mewaspadai Kapten Survey Corps ini karena niat membunuh dan skill manuvernya itu begitu tinggi. Bahkan Porco Galliard kehilangan pandangannya terhadap orang itu. Tapi di sini, Pig kembali menenangkan para anggotanya bahwa saat ini Marley itu sudah mulai mengepung mereka. Artinya, mereka tidak akan bisa lari lagi dari Marley. Pig ini menganggap jika para pasukan mereka itu tidak punya cukup kekuatan untuk mengalahkan Marley. Tanpa ia mengetahui jika mereka ini sudah merencanakan sesuatu yang besar lewat udara dan lewat armada laut. Kehadiran Armin menggunakan perahu kecil itu memang siasat yang menakjubkan sampai puluhan kapal itu akhirnya meledak. Karena Armin yang kembali untuk pertama kalinya ini menggunakan Colossal Titan. Armin sudah layaknya seorang dewa penghancur. Mereka hanya melihat ledakan dahsyat yang disebabkan oleh bocah satu ini. Dan kami pikir Armin ini sukses menggagalkan rencana dari Kapten Magath. Nah, setelah menunggu dalam batas waktu yang cukup, secara tiba-tiba Levi ini mengejutkan Big Finger di mana ia berhasil menyerang Beast Titan itu. Padahal ia melindunginya dari belakang. Tapi Pig ini tidak menyangka bahwa Levi akan muncul secepat itu dan bahkan para unit panzer sekalipun ini tidak mengetahuinya. Di sini, Beast Titan itu terjatuh dan Levi langsung menggunakan granat itu. Kami pikir ini hanya untuk membuat pengalihan agar seolah-olah Zeke ini memang kalah, padahal sebenarnya ini semua harusnya rencananya dengan saudara tirinya dalam fraksi Yeager itu dan Kapten Levi memuluskan rencana tersebut. Para Survey Corps dengan peralatan terbarunya, di sini Sasha juga bisa menembak salah satu unit Panzer dan mengacaukan kart Titan itu, tapi sebenarnya nih ini adalah rencananya dengan Jean agar bisa meledakkan tombak petir itu langsung ke arah kart Titan dan tentunya para unit Panzer sekaligus. Nah, kart Titan di sini gugur dalam pertempuran, namun Big Finger yang kritis sempat diselamatkan oleh Kapten Magath yang menyuruh Gabi dan Falco mengevakuasinya. Informasi yang terungkap kenapa Survey Corps ini sangat cekatan dengan senjata-senjata ini semua sebenarnya disebabkan mereka memiliki 3D maneuver gear yang baru. Perlengkapan ini digunakan oleh pasukan Pulau Paradis, di mana peralatan khusus ini memungkinkan mereka menembakkan kain berbahan bakar gas yang menebarkan jangkauan gerakan mereka, sehingga terkesan seperti terbang. Perlengkapan ini bisa digabungkan dengan pistol otomatis, pedang khusus, atau peledak seperti meriam yang membuat mereka itu mudah beradaptasi melawan pasukan anti-Titan sekalipun. Nah, setelah semua rekannya pada berguguran, Porco Galliard yang mulai emosi ini berlarian mencoba menjatuhkan founding Titan itu. Sampai akhirnya dia bisa mengambil tangan Eren. Tapi masalahnya itu di sini. Attack Titan ini sangat cerdas ketika Zhao Titan ini menyerangnya. Ia melindunginya dengan kristal pada dari Lara Tebur. Bahkan kristal itu retak karena goresan dari Zhao Titan. Cepat dan tajam mungkin definisi yang pas untuk menggambarkan Zhao Titan ini. Bahkan nih, Mikasa saja mengatakan jika Zhao Titan ini berbeda dengan milik Ymir dahulu.
Pertempuran Liberio yang semakin memanas setelah kedatangan pesawat udara yang ingin mengambil para survei corps dan begitupun Eren. Porco yang tersisa ini berjuang namun naas, siapa sangka nih Ackerman wanita ini bisa menebasnya dari titik buta. Bahkan Eren memanfaatkan gigi jauh Titan ini untuk mengeluarkan pengguna Warhammer Titan agar Eren bisa mengambil kekuatan Titan Palu itu. Para Titan Marley saat ini gugur semuanya, bahkan Galliard yang menjadi bulan-bulanan hampir saja dimakan oleh Attack Titan. Porco sudah pasrah akan takdirnya. Namun tiba-tiba Gabi ini meneriakkan saudaranya untuk bangkit dan menyelamatkan Galliard. Pada saat itu, Braun yang sudah depresi dan tidak memiliki semangat hidup lagi akhirnya bangkit kembali. Ya, di sini kita akhirnya diperlihatkan armor Titan itu akhirnya muncul setelah melindungi Falco. Di mana kemunculannya tentu mengejutkan Eren sebagai wakil komandan Titan Marley. Kemampuan Reiner tentu adalah masalah besar bagi Eren sendiri. Tapi kalian lihat ada yang aneh nggak? Kenapa perubahan Titan Braun seperti itu? Apa karena sebelumnya ia telah mengeluarkan kekuatannya untuk melindungi Falco? Jadi bisa dibilang ini mungkin perubahan kedua dari armored Titan dari Reiner. Ya bisa aja sih. Sedikit cerita di mana lanjutan pertempuran ini nanti sebelum mereka semuanya kembali ke pesawat udara tersebut, salah satu rekan dari survei corps itu akan ada yang gugur. Dan sedikit clue, orang ini adalah yang sering memakan kentang dahulu. Nah coba tebak siapa yang gugur dan siapa yang menyebabkan semua itu terjadi. So guys, jadi itulah tadi beberapa kejadian menarik dalam cerita lanjutan 66 ini, dimana gugurnya para Titan Marley. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan sedikit informasi dan inspirasi di setiap pembahasan kisah di animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.